Para saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengulas mengenai teologi spiritualitas kasih Kristiani. Sebelumnya, teologi ini didasarkan atas analisis atau refleksi kritis terhadap buku Remah dan Daun Kering karya Romo Armada. Dalam studi ini atau dalam pembahasan kali ini, kita akan menguraikan orang Kristiani dalam merajut tali kasih yang beridentitaskan sebagai duta kasih Allah. Orang Kristen didasarkan atas iman dan kasih Allah yang memanggil untuk hidup selamanya. Kasih ini kasih yang mendorong orang Kristen untuk saling menolong, mengerjakan pekerjaan kebajikan, kebaikan kepada sesama. Dalam rasa kasih itu, berarti setiap orang Kristen menyamakan diri dengan orang lain, baik dalam kebutuhan, pengharapan, kecemasan, dan kegembiraannya, yang bisa kita lihat dalam ensiklik Gaudium atau dokumen gereja ke Gaudium et Spes. Panggilan hidup sebagai orang Kristen berakar dari cinta dan kasih Tuhan. Kasih yang seperti apa? Kasih yang mengasihi tanpa memperhitungkan keuntungan dan tanpa membatasi diri hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Tetapi kasih yang dimaksud jauh makna lebih besar daripada itu. Kasih yang didedikasikan sepenuhnya demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Maka kita perlu melihat sejenak bahwa tema pokok bahasan kita kali ini ialah kita mau melihat bagaimana tema cinta kasih itu meresapi, bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dimensi kehidupan orang-orang Kristiani. Karena kasih melambangkan hubungan atau esensi hubungan antara Bapa, Anak, dan murid. Gambaran kasih nampak jelas dalam pribadi Yesus yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Yesus dalam karyanya menunjukkan eksistensi kehadiran dirinya sebagai duta kasih Allah, sebagai orang yang membawa kasih Allah yang tujuannya adalah menghantar orang pada keselamatan. Kasih juga kita maknai sebagai persekutuan yang menjadi simbol bahwa antara Allah dan manusia itu tidak dibatasi, tetapi sebagai suatu relasi yang sangat intim, yang tidak mengenal ruang dan waktu. Maka spiritualitas ini berangkat dari permenungan akan makna terdalam dari spiritualitas kasih Kristiani. Dan hal ini bermuara pada buah-buah refleksi teologis iman dalam ranah terang kasih Tuhan. Harapannya, setiap orang dalam permenungan pribadinya mampu memunculkan bahkan melahirkan kekonkretan kasih sebagai seorang Kristiani sejati. Mari kita melihat sejenak
atau melihat sepintas apa itu kasih. Ada 5 poin yang saya uraikan mengenai pengertian kasih ini itu sendiri. Kasih merupakan representasi dan interpretasi Allah. Kasih juga sebagai ciri khas seorang pengikut Yesus. Kasih juga merupakan pemberian secara cuma-cuma dan tanpa pamrih, yang juga sebagai bentuk ungkapan syukur manusia atas kasih karunia Allah yang begitu besar, yang begitu melimpah dalam hidup manusia. Kasih juga menjadi semacam panggilan utama seorang murid Kristus. Kasih yang melayani, bukan dilayani, bukan menguasai, bukan menjadi penguasa, bukan menindas, bahkan merampas, tetapi kasih yang sungguh-sungguh melayani sesama dengan penuh ketulusan. Kasih juga merupakan perintah Tuhan sendiri yang bisa kita lihat dalam Yohanes bab 15 ayat 12. Tuhan mengatakan demikian, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Maka dari keseluruhan pengertian ini, kita dapat menarik makna atau pengertian kasih itu sebagai sebuah ciri khas, sebagai sebuah representasi dari pribadi Allah yang datang untuk melayani, yang datang untuk mengasihi manusia, agar manusia memperoleh keselamatan. Nah, setelah kita melihat pengertian kasih, maka baik juga kalau kita melihat makna seputar teologi spiritualitas kasih. Alkitab mengajarkan bahwa kasih merupakan sesuatu yang harus dikembangkan. Kasih bukan sekedar keinginan berbuat baik, melainkan keputusan dan sikap melakukannya karena Allah mengasihi setiap pribadi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa kasih yang telah kita terima secara cuma-cuma ini hendaklah kita bagikan pula secara cuma-cuma. Karena kasih itu sendiri menjadi semacam ungkapan yang fundamental dari seorang murid terhadap gurunya, yaitu Yesus. Kasih menjadi sebuah bukti anugerah dan kasih Allah kepada manusia dengan tujuan manusia berbalik kepada Allah dari dosa. Karena dalam kasih itu Allah menyatakan karya penebusan bagi umat manusia melalui kasih karunia-Nya. Dan memahami itu, kasih menjadi oase bagi tumbuhnya disposisi batin yang baik sebagai sebuah metafora tahap-tahap spiritual. Nah, dalam pengaktualisasian kasih itu kasih itu sendiri maksudnya dikerjakan sebagai sebuah aksi kehidupan yang berbelas kasihan yang bisa kita temukan dalam Lukas bab 6 ayat 27 sampai 35, bab 7 ayat 11 sampai 17, bab 10 ayat 25 sampai 37. Kemudian kita melihat lebih dalam lagi makna dari spiritualitas kasih itu sendiri. Spiritualitas sebagai sebuah refleksi iman. Spiritualitas kasih merupakan kebangkitan atau pencerahan hidup
dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritualitas juga berhubungan erat dengan pengalaman pribadi yang bersifat transendental dan individual dalam individu dengan sesuatu yang dianggapnya bermakna, yakni relasi dengan Allah. Maka spiritualitas ini lahir karena kesadaran manusia dalam buah-buah refleksinya. Spiritualitas juga menjadi cinta yang terlahir karena pesona pesiaran iman yang kini telah mencapai terminal cinta Allah karena sudah mencapai tahap kematangan, sudah mencapai tahap kemandirian sebagai sebuah kasih yang sungguh-sungguh dihidupi. Rasul Paulus mengatakan dalam surat yang kepada jemaat di Galatia, non ego sed Christus in me. Bukan aku tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Nah, kesadaran seperti inilah yang hendaknya kita bangun, bahwa aku hidup bukan untuk diriku tetapi untuk Kristus, karena Kristus hidup di dalam aku. Kemudian hal ini juga menjadi tahapan di mana hidup rohani ini menginterpretasikan bahwa aku berjalan bersama Tuhan. Kebersamaan, kedekatan atau keintiman relasi dengan Allah. Dan hal ini menjadi sebuah perintah baru yang diberikan Allah kepada manusia. Sebab kita adalah murid-muridnya dan sudah selayaknya kita menghasilkan buah dalam kasih itu sendiri yang kita hayati dalam spiritualitas yang kita realisasikan dalam realitas hidup kita sehari-hari. Dan tentu dari keseluruhan ini harus dimaknai sebagai tanda syukur atas kasih Allah yang diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita diajak untuk pergi dan menghasilkan buah dalam iman. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa kasih merupakan identitas khusus orang pengikut Kristus. Karena Alkitab mengajarkan bahwa kasih merupakan sesuatu yang harus dikembangkan. Kasih yang lahir dari kesadaran pribadi. Artinya dengan kehendak bebas melakukannya demi kebaikan sesama dan kemuliaan Tuhan. Kasih juga harus menjadi spiritualitas yang mengakar kuat dalam diri setiap orang Kristen. Kasih yang dimaksud bukan sekedar sikap moralitas, yakni bagaimana orang Kristen harus bersikap sebagai orang Kristen yang baik, tetapi suatu cara berada dalam dunia yang baru yang dipenuhi cinta Kristus, di mana layaknya daun kering yang dimatangkan oleh situasi, yang dimatangkan oleh keadaannya, juga menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Oleh karena itu, nilai kasih ini menjadi realitas kehidupan manusia yang satu, harmonis, baik, indah, dan benar. Così presentando ini grazie di tutto. Terima kasih untuk kesempatan singkat ini. Mari kita membangun Felix qui semper vitae bene computat usum dalam keseharian kita. Kita melaksanakan hidup kita secara benar, secara baik, maka kita pun akan memperoleh hasil yang baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.